saya diajak ke hutan. Terus saya diajak ke hutan itu penuh dengan monyet. Tapi monyet itu raine monyet, motonya manungso. Saya ikutin sampai saya dimandiin. Malah jadi monyet beneran. Beliau ini bersekutu dengan seekor iblis. Tapi dia abdi dalam yang paling cantik ya. Iya. Pokoknya laki-laki kalau ngelihat dia, aduh ya Allah, pengen nikahin bener. Yang mau selingkuh tuh pasti berani selingkuh dah, sumpah. Tapi dia bukan manusia. Adalah tanang-tanang situ kok panggil dan ini anak Durako, cucu Durako. Kenapa? Harus mati. Belum kapok kau denganku. Tadi itulah tanang-tanang sih. Pergi, jangan pernah kembali lagi. Ingatkan kepadamu, jika kau berani lagi mengganggu anak ini, maka kau akan kuhancurkan semuanya dengan keluargamu dan juga kerajaanmu. Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ganjil Misteri, pada episode kali ini Ganjil Misteri bersama Ratu Ayu Losari. Dan pada episode kali ini juga saya akan memperkenalkan sosok seorang bintang tamu yang saat ini sedang bersama dengan saya. Dan selama hidup dia, sejak dimulai dari kecil hingga dewasa, dia memiliki keanehan dan juga yang melatar belakanginya adalah sebuah kisah yang belum terungkap dan pastinya ini akan saya ungkap hanya di Ganjil Misteri. Begeng, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bun. Oke, Begeng kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya. Bunda mau mengetahui tentang cerita Begeng yang selama ini Begeng kalau tidak salah berasal dari Padang, betul? Sumatera ya. Sumatera ya. Dan kedatangan Begeng di Ganjil Misteri ini tentunya ingin mengungkap dan juga banyak hal yang Begeng juga ingin ungkapkan ke pemirsa Ganjil tentang proses Begeng dari kecil sampai dengan sering kemasukan, kemudian Begeng juga sudah menjelajahi Nusantara, hanya ingin sembuh dari sakit yang memang diderita sejak kecil. Ya. Mungkin bisa langsung saja diceritakan kepada Ganjil Misteri, silahkan. Kalau yang tadi saya ralat hanya untuk Pulau Jawa saja. Pulau Jawa, oke. Dari Banten hingga Jawa Timur. Oke, boleh silahkan langsung. Oke, Assalamualaikum pemirsa. Saya Begeng, usia 30 tahunan. Saya mengalami hal aneh itu dari kecil. Dan saya tidak tahu kenapa. Dan kayak aneh itu zaman sekolah, hingga salah satu guru saya pun mengabarin, kamu bisa sembuh kalau kamu keluar pulau. Saya nggak tahu kenapa. Ya dengan begitu saya lulus sekolah, saya coba ngerantau ke tanah Jawa, niatnya untuk kerja, tapi selalu menemui keanehan, keganjilan. Ya pasti kerjaannya nggak pernah beres, selalu dibenci orang, atau mungkin apa yang salah di diri, sampai ingin beres, sembuh, apapun itu minta doanya sama Tuhan itu, sama Allah tuh nggak mau orang kan minta apa, saya tuh mintanya sembuh, karena kalau kita sembuh apapun kita bisa lakukan, itu saya minta. Akhirnya berkenalan dengan dunia entertainment kan, tujuan saya bukan untuk keartisannya, saya ingin depan itu orang yang nonton saya, orang yang lihat saya tuh ada keanehan apa gitu. Arti audien itu pasti tahu lah. Mungkin ada yang dalam sixth sense. Ya, saya pernah ikutin kayak stand up komedi. Mungkin di dunia komika orang tahu lah saya tuh Begeng gitu ya. Orang bilang komika gagal lah. Ya, komunitas ikut mulu di zaman 2012 dulu kayak gitulah. Sempat viral juga di salah satu TV swasta di acara audisinya. Tapi setelah itu saya tahu akhirnya ada yang nawarin berobat.
berobat sana, berobat sini. Oke, karena kita awam dunia begitu ya. Dan kita terlalu polos melapor lah ke keluarga, ke yang terdekat lah. Tapi ada positif negatif. Ada yang bilang itu nggak apa-apa untuk kebaikan. Tapi ada yang bilang saya itu nuntut ilmu di sini, cari kebal, cari ilmu, cari pesugihan lah. Kalau memang intinya seperti itu, mungkin saya tuh udah kaya. Ya mungkin saya nggak seperti inilah gitu. Mungkin orang kebantu semua. Tapi saya ingin sembuh, ingin sehat. Di samping saya ingin sehat itu, ada yang ingin saya, Bun, mengerjain dan juga hampir menyerahkan saya, Bun. Ya, saya diajak ke hutan. Terus saya diajak ke hutan. Hutan itu penuh dengan, maaf, monyet. Tapi monyet itu raine monyet, motonya manungso. Matanya manusia. Kita kasih kacang, kalau monyet kasih kacang langsung gini, dia gini, dan salamannya seperti salaman manusia, natap seperti ini. Kalau boleh tahu itu di daerah mana, Bageng? Banten. Dan orang yang bawa saya itu pernah dibilang, oh saya sakit katanya ya, harus pergi ke arah timur. Tolong pindahkan orang-orang ini, roh-roh mereka ini numpang ke badan kamu. Dan dengan ininya saya, polosnya saya ikutin. Saya diajak ke daerah timur. Sampai saya dimandiin. Malah jadi monyet beneran. Dan bukannya saya tambah sembuh, malah jadi tambah sakit, Bun. Kalau boleh tahu, mungkin pemirsa Ganjil Misteri juga pengen tahu sakit apa sebenarnya yang dialamin Bageng ini sehingga Bageng ini ingin menjadi seorang komika, bahkan sampai dengan bertemu dengan sosok paranormal ya, boleh dibilang paranormal, kemudian berobat dan disuruh bertemu monyet sampai dengan mandi. Sakit apa sebenarnya yang dialamin Bageng? Awalnya saya tuh nggak menyangka diri saya seperti ini, karena saya punya keanehan dari kecil. Orang sering benci sama saya. Saya tuh seakan-akan lihat orang tuh kayak cari lawan. Sampai akhirnya guru agama ngeliat itu dari jauh, tapi ibu itu nggak bisa ini, tapi beliau tahu, cuma nggak bisa inilah gitu. Kayaknya kamu harus keluar. Satu-satunya cara kamu harus keluar. Akhirnya setelah menamatkan sekolah di SMK di sana, saya merantau. Nah tujuan saya tuh cari kerja dan juga cari jati diri saya kala itu. Kenapa gitu? Dan seringnya berjalannya waktu, oh bini. Ya, akhirnya saya coba-coba, ada teman bilang, kamu kalau ingin tahu kamu sakit, kamu tuh berdiri di satu panggung. Karena dengan di panggung, apakah orang syutingan, atau mungkin kamu ikut band, kan saya juga anak band juga, main musik juga, orang bakalan tahu. Ya, kadang orang ngelihat kamu itu ada nggak tertarikan, ada nggak aura, ada yang bilang kamu ditutupin. Ya, sekuat apapun kamu latihan, geng. Ya, mungkin orang tahu lah, di zaman-zaman dulu saya tuh paling rajin setiap keliling-keliling. Siapapun stand-up komedian yang terkenal pasti tahu Bageng itu, Fandi Bageng itu mereka tahu. Bukan saya menyombongkan diri, tapi saya memang belajar dari situ dulu. Memang saya tuh ingin sembuh. Ya Allah, saya ingin sembuh, saya ingin sembuh, saya ingin sembuh. Saya nggak kuat dah ini, ya Allah nggak kuat. Nah setelah itu saya mental, akhirnya saya kembali lagi untuk cari pengobatan. Pengobatannya itu kesana kemari, ikut pengajian, ikut mereka yang ziarah-ziarah. Tapi yang jarah-jarah itu, saya punya hal yang sensitif setelah itu. Gampang ikut. Setiap saya pulang ke sana, ada oleh-oleh yang datang, yang nempel, tapi nggak tahu siapa. Saya nggak bisa, maaf nih, saya nggak bisa bahasa Sunda. Mulut saya ngomong Sunda, mulut saya ngomong Jawa Kromo, saya kaget. Walau-walam lah gitu. Akhirnya kesana ke sini, akhirnya saya meruqyah juga, sama ruqyah sama ustadz juga udah pernah. Tapi setelah ruqyah malah balik lagi, Bun. Gitu aja terus. Jadi kata orang, kamu bisa stres, bisa ODGJ nantinya, mental kamu habis, badan kamu habis, hidup kamu hanya seperti itu doang. Dan cari sumbernya siapa. Dan ternyata iya, sairkan leluhur. Berarti mungkin itu adalah kutukan dari leluhur. Bisa jadi, Bun. Karena kita kan nggak pernah tahu, Bun, kita itu berasal dari mana ataupun dari mana, kita nggak tahu. Cuman ya begitulah, setelah kejadian ini, intinya saya tuh udah berobat kemana-kemari, Bun. Udah mungkin dari Banten hingga Jawa Timur udah saya langkain semua. Nggak terhitung tempat yang saya datangin. Baik itu tempat biasa, tempat angker,
Bahkan ditinggalin pernah, Bun. Ditinggalin. Yang nunjukin jalan saya kira tuh manusia. Ternyata Mbak Kunti. Tinggalin saya, Bun. Yang paling membuat Bugi yang paling Itu yang tersiksa itu nggak pernah saya lupa, Bun. Saya ditinggalin. di mana itu? Daerah Jawa. Saya Dan nggak sebut. kamu kenapa bisa sampai ke sana? Ya karena saya saking polosnya. Kan saya pernah diikutin sama kamu. Kalau kamu ikut saya, kalau kamu jauh dari saya, kamu sakit. Kamu tuh harus saya pegang 2 tahun. Yang bilang seperti itu siapa? Ya si ini Kak si saya pikir orang manggil itu Mak Lampir. Ya si Mak Lampir ini. Sampai saya dibawa ke gurunya. Saya dimandiin. Terus pulang dari sana sepanjang perjalanan telinga saya ini bunyi gamelan kuno. Ting nang ning nung ting. Itu sampai ke perbatasan Jawa Tengah, di atas bis gini. Itu yang membuat kamu tersiksa? Saya telepon orang jadi bilang, "Pak, itu tarian keselamatan penyambut kamu ataupun orang yang kamu bawa dari barat ke timur itu pembebasan." Alasan dia. Tapi situ badan saya makin tersiksa. Saya sering muntah, sering ini. Tapi kalau saya cerita ke kampung, ke saudara yang lain, ada yang ngedoktrin di keluarga tuh bilang saya itu apa? Nuntut ilmu hitam nih anak ini. Ya pesugihan nih anak ini. Saya bilangin, kalau saya pesugihan, saya tuh udah kaya. Mungkin saya nggak tinggal di kontrakan. Mungkin saya udah punya apartemen mewah. Mungkin saya tinggal di PIK. Ya kan? Mungkin orang-orang di kampung saya kasih duit semua. Tapi toh saya seperti ini. Hidup saya dari bulan ke bulan, saya bilang. Saya tuh hanya untuk sembuh doang. Ya saya ingin terlepas dari ini. Apapun itu. Kita bicara mengenai sakitnya kamu semasa kecil. Kemudian sakit apa yang lebih sering kamu alami dan kamu merasa kayak terbebani? Apa sebenarnya sakit kamu ini? Kalau dari kecil, saya tuh hampir mati kata ibu. Hampir meninggal? Hampir meninggal dan badan itu panas, kurus kering. Dan tradisi sana kalau kita itu istilahnya dijual. Oke. Jadi kita diasuh sama orang lain. Yang nenek ini yang membesarkan kita. Dan kita harus nebus kalau kita udah dewasa atau mungkin kita mau menikah. Dan sebelum saya beranjak dari ke tanah Jawa ini, sebelum kita sama rantau, saya udah nembus diri saya ke nenek itu. Saya kasih syaratnya lah sesuai dengan ketentuan di sana. Saya udah kasih. Dan itu bikin saya tenang. Dan nenek itu udah meninggal sekitar 5 tahun yang lalu. Sakit yang kamu derita, yang sebelum-sebelumnya hingga kamu mencari, ingin sembuh, kemudian yang menjadikan kamu beban itu apa yang kamu rasakan? Sakit seperti apa? Hampir setiap hari muntah darah, terkungkung, dihimpit, kayak mencium bau yang aroma-aroma kayak amis gitu, kayak bau najis gitu, amis. Terus kadang-kadang sering kayak dicekik. Setiap hari? Dikatakan setiap hari, tapi setiap minggu ada. Muntah darah? Itu udah makanan sehari-hari, Bu. Udah makanan saya darah itu. Kemudian kamu memutuskan untuk mencari sosok seorang paranormal atau orang pintar untuk mengobatin kamu. Yang pertama kali kamu pergi kemana? Kalau pertama kali itu sebelum saya di tanah Jawa ini, itu yang memperkenalkan saya itu orang Bima. Orang Bima. Orang Bima, tapi katanya di sana katanya kayak ilmu Nabi Ibrahim itu kita dibakar. Tapi harus ada orang tua kandung atau yang saudara menyaksikan. Karena katanya sih kalau dibakar, kalau kita kuat kita hidup. Tapi kalau dia kuat kita yang ini. Nah, yang seperti dibakar itu. Kemudian mamaku nggak setuju. Akhirnya mama bilang pulang. Aku pun sempat sebelumnya berobat di sana. Dan anehnya lagi setiap yang ngobatin itu meninggal, Bang. Pak Haji yang itu meninggal, terus si mama ini meninggal. Itu udah ini lagi. Saya nggak tahu lah kan, mungkin kadarullah lah. Tapi mungkin nggak cocok di sana. Saya balik ke sini. Dari sini pun saya cari-cari, Bun. Nah, saya cari itu di mana ada teman yang lihat keanehan, diajakin, ayo ke Tangerang, ayo ke Jawa Tengah, ayo ke Jawa Timur. Ya karena begitu keinginan saya tuh kuat, saya ingin bebas dari ini. Ya saya ingin bebas, saya ingin menjalankan hidup normal seperti orang-orang normal, seperti orang-orang yang biasa dalam kehidupannya tanpa terkungkung dengan hal ini.
Saya nggak pernah ngalamin, saya nggak pernah nuntut ilmu hitam, saya nggak pernah ini boro-boro dah gitu. Ya, saya nggak pernah minta-minta, malah minta doa sama Tuhan aja udah, ya Allah aku pengen sehat, aku pengen sembuh. Ya kan? Tapi dengan seringnya berjalannya waktu, ketemulah Ustadz, ngeruqyah, setelah selesai balik lagi. Boleh disebut namanya Ustadz siapa yang pernah kamu jumpain? Yang Kalau meruqyah yang kamu? paling terakhir, yang paling viral ya Ustadz Muhammad Faizar yang di Purwokerto, Sukaraja. Kemudian waktu kamu pertama kali di ruqyah, apa yang dialamin kamu? Alhamdulillah keluar mereka. Sampai mulutnya menceracau, minta aku ini dibunuh. Aku ini harus nggak boleh umur sampai sekian, batas umurku harus nggak boleh lebih dari yang ditentukan. Sampai seperti itu. Terus dibilang aku ini garis turunan durhaka dari mulut ini. Sampai dia ngomong seperti itu. Apa orang tua kamu tahu tentang penyakit kamu ini? Intinya kalau mamaku nggak pikun, mungkin mama tuh udah sering nangis. Tapi 5 tahun yang lalu mama udah hilang ingatan. Dari ayah atau keluarga yang lain? Yang lain stigmanya negatif. Seperti aku bilang tadi, aku dibilang nuntut ilmu hitam, aku dibilang ikut pesugihan, aku dibilangnya untuk mencari kaya di tanah Jawa ini, kesana kesini ngabisin uang. Selama bekerja, baik dulu kerja di industri, sampai sekarang itu nggak pernah ngumpulin uang, kemana aja penghasilan, kemana aja tabungan. Padahal aku ingin buat bersihin diri, aku bilang, aku nggak pernah minta apapun. Ya, aku bersyukur, aku punya tangan, aku punya kaki, aku punya mulut. Untuk melakukan pekerjaan aku bisa ngomong ke semua orang. Aku nggak pernah nempel-nempel sama orang, manfaatin orang, nggak ada. Tapi dengan aku manfaatin dengan aku bisa. Kalau bisa kerjain. Tapi kalau untuk arah-arah yang stigmanya ke negatif, aku nggak mau. Aku juga takut dosa, walaupun aku juga pendosa gitu. Tapi aku nggak mau gitu. Kalau emang ada yang dulu-dulu yang seperti itu, dan aku yang jadi ininya Bun, ya aku maafkan. Tapi dengan maafkan tuh, tolong jangan sampai ke aku deh. Dan nantinya andaikan aku punya keluarga aku, jangan ngerusak kehidupanku nanti. Tapi dari semua proses perjalanan kamu menuju itu tadi ya pengobatan sampai kamu ke Banten, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali ya pernah juga. Belum nyebrang. Kemudian ke Ujungnya Ustadz aja. Faizar ya. Terakhir ke Ustadz Faizar, kemudian di Ustadz Faizar itu ketika kamu di ruqyah, kemudian kamu tadi bilang kesurupan, kemudian berapa kali kamu melakukan ruqyah dengan beliau? Sama beliau 2 kali. Ada perubahan? Kala itu ada berkala, terus akhirnya kok badan panas lagi, ini lagi, dan nggak sengaja lah kadarullah ketemu Bunda kan. Terus Bunda, yaudah Dek kamu ke rumah. Bunda seperti itu kan. Nah mungkin disitulah awalnya Bunda ngelihat, ya anak kenapa, ya mungkin Bunda bisa jelaskan lah kenapa Bunda ngelihat aku tuh pertama kali itu bagaimana. Jadi begitulah proses dari perjalanan seorang Begeng yang memang dulu dia pernah menjalani sebagai sosok komika ya. Pernah ikut belajar dulu sama. Ikut belajar di komika, dan mungkin di antara sekian banyak komedian komika mengenal sosok beliau ini dengan profesinya seorang pelawak ya. Proses perjalanan yang panjang sehingga bertemu dengan saya Ratu Ayu Losari. Memang ketika beliau ini datang kepada saya dengan kondisi yang sangat kurus, dengan muka yang kucel, kalau dibilang mungkin kalau orang ketemu beliau di jalan selayaknya orang gila ya. Kemudian dia menangis, minta tolong, pada akhirnya datanglah beliau ke rumah sehingga pertama kali hal yang saya lihat dari dia adalah dia banyak sekali membawa hal-hal, artinya makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yang memang saya pikir apakah beliau ini memiliki ilmu atau penganut ilmu. Dan ketika saya sentuh pertama kali, ternampaklah dan terlihatlah sosok bayangan sejarah keluarga dari beliau yang memang ada kaitannya dengan leluhur, dan kesalahan dari leluhur beliau adalah ketika beliau mengambil suatu jabatan yang memang bukan yang menjadi haknya, dan untuk bisa menjadi sosok dan menduduki sosok jabatan itu beliau ini bersekutu dengan seekor iblis. Sampai dengan setelah saya telusuri, ada kaitannya juga di sini dengan sosok Ratu Pantai Selatan, dan ternyata
Keinginan beliau bertemu dengan sosok Ratu Pantai Selatan tidak terkabul sehingga sosok lain yang berada di hadapan dia, dan terjadilah suatu perjanjian hingga sosok dari keluarga beliau, leluhur beliau, mencuri salah satu benda pusaka dari sosok makhluk tersebut, sehingga pantangan Begeng adalah untuk menuju daerah Jawa. Ya. Betul ya? Dan salah satunya itu ketika aku pernah waktu zaman kerja kan, aku memutuskan untuk nikah muda. Ya. Dapat perempuan Jawa Timur, ditolak mentah-mentah. Aku bingung, kok orang tua aku rasis gitu, ya kan? Kenapa? Aku nyaman gitu kan, nggak diizinin. Ya ternyata itu mungkin tidak boleh yang anak laki-laki turun yang mungkin yang dipilih itu bercampur dengan tanah Jawa. Karena setiap perempuan yang dari Jawa pasti berasal dari tanah Jawa, memakan sari pati makanan dari tanah Jawa. Mungkin itu mungkin. Ya, ini karena kalau Bunda lihat ini ada kaitannya dengan tadi perjalanan leluhur kamu di masa silamnya yang mungkin tidak banyak orang tahu atau keluarga kamu tahu, yang memang ini ada kaitannya kenapa kamu tidak boleh untuk menduduki daerah Jawa, karena ada hal yang memang harus dijaga, di mana ketika kamu mendapatkan posisi atau mendapatkan orang Jawa akan terkoneksi kamu dengan sosok beliau ini yang tadi yang dijumpai oleh leluhur kamu, dan itu juga nanti pada akhirnya dia juga akan menuntut balas kepada keluarga kamu. Itu kenapa kamu dilarang untuk memiliki pendamping seorang Jawa. Ya, karena di sini ada kaitannya dengan sejarah leluhur kamu yang memang kelam. Dan itu kalau Bunda lihat dari sejarah ini sehingga kamu sakit, salah satu dari perjanjian yang pernah dianut dari keluarga kamu adalah salah satu dari keturunan yang terkuat atau laki-laki itu nanti yang harus diserahkan dan dijadikan tumbal. Dan itu saya, Bun, karena dia garisnya itu bontot, sulung, bontot, sulung, bontot, sulung. Sudah ada berapa yang meninggal keluarga? Yang meninggal itu keguguran ibu. Jadi sejarahnya orang tua saya, bapak, mama cerita, anak pertama, anak kedua, mama sama ibu harmonis. Tiba di anak ketiga ribut rumah tangga tanpa hal-hal apapun. Ya. Ternyata tiga-tiganya perempuan karena dia pengen nyari laki-laki. Betul. Anak keempat abangku, cuman nggak kuat. Ya. Antara aku sama abangku, ibu keguguran, nah itu laki-laki. Nah begitu aku lahir, mungkin karena nggak ada pilihan lain, karena mungkin ibu juga mau stop kan, nggak ada 5 nih, ini kan aku paling mau tuh paling 5. Mungkin mau nggak mau aku yang dipilih, makanya aku bilang aku sakit-sakitan, hampir mati, dijual ke orang, istilahnya itu diasuh sama orang lain, istilahnya di sana tuh dijual, ya. Nah itu diasuh dari kecil tuh diasuh orang lain lah, mungkin disusuin sama orang lain lah gitu istilahnya. Jadi itu mungkin. Nah aku setelah hari itu aku lihat, aku bontot. Bapakku anak pertama, kakekku bontot, kakek dari bapak anak pertama. Makanya bilang nih kayaknya, dan nantinya kalau aku nih punya anak nih, harus anak yang pertama laki-laki. Dan mungkin nggak boleh sama, mungkin makanya ibu bilang carilah sama-sama satu kampung. Bukannya nggak mau, aku tuh nggak, ibaratnya tuh kok kayak nolak gitu, energinya nolak gitu. Aku tuh ngerasa kayak apakah klop di sini, atau mungkin aku ingin pulang lagi ke sini. Kan kita nggak tahu nih sisilah kita dari mana. Sedangkan dari orang kampung tuh bilang, beliau ini bukan dari suku ini ternyata. Dia sukunya dari atas. Dari Gunung Merapi katanya, tuh ada gunung tuh. Di situ, dari situ pun di silsilah katanya ada dulu orang pelarian. Saja dari sinilah gitu, kabur kemana gitu kan, yang namanya mungkin ya kita nggak tahu lah kan, tiba-tiba mereka berkeluarga turun dah lahirlah kita. Maka saya punya prinsip, kita tak akan pernah tahu dari mana kita dilahirkan dan dari mana kita berasal, tapi kita wajib untuk memutus itu agar tidak terjadi hal-hal keburukan bagi generasi kemudian kelak. Maka di sini sebagai seorang pemutus kamu itu sangat berat ya kalau Bunda lihat. Sangat, ya. Sangat berat. Kemudian sangat, dari Bun. Perjalanan kamu juga sangat panjang sampai dengan bertemu Bunda. Bahkan ketika Bunda obatin dalam podcast itu kamu kesurupan. Dan setelah berobat dengan Bunda saat ini apa masih sering kamu kesurupan? Alhamdulillah enggak.
Tapi kadarulahnya aku makin sensitif, Bun. Dan Pasti. juga aku niatkan untuk membantu orang. Alhamdulillah. Ya, kemarin ada film horor yang lagi tayang nih. Bapak ini, beliau ini menjadi ustadz. Hmm. Tapi pulang-pulang berat. Hmm. Dia ditempelin 3 kuntilanak. Kadarullah aku yang ini. Terus berapa teman yang ini pun, yang ada pun yang, tapi aku nggak seperti mereka yang ini. Aku bantu semampu aku. Aku nggak bisanya nggak mau mengkomersilkan. Tapi kalau untuk perjalanan oke lah kan, karena kita jauh ya kan, mereka ngongkosin. Tapi kalau itu aku nggak mau. Aku bantu dengan semampuku. Dan aku minta tolong kalau setelah aku ngobatin aku pasti muntah. Tolong sediain aku kopi. Aku nggak mau ngopi. Aku kurang kopi. Aku nggak suka kopi. Tapi penetralisirnya harus dengan kopi, terutama kopi pahit. Situ aku selalu senang kopi pahit. Setelah aku muntah darah itu kopi, Bun. Kopi. Sejak kapan kamu mengalami hal itu? 2 tahunan ya. Kita Setelah- udah berapa tahun, Bun? 2 tahun. Udah 2 tahun setengah setelah dari Bunda. Boleh diceritakan kepada pemirsa Ganjil Misteri, ketika kamu dalam masa pengobatan Bunda, Bunda suruh tidur di kamar pusaka. Iya. Apa yang kamu alamin dan kemudian apa yang kamu rasakan sampai dengan kamu bisa menjadi seperti ini? 1 minggu aku di kamar pusaka. Di jendela itu kadang-kadang kayak ada yang ngetuk. Ada bayangan, tapi aku abaikan. Biasanya aku tuh penakut, tapi aku abaikan. Kadang ngelihat mereka pun, aku sapa aja. Udah lewat-lewat aja. Sosoknya? Ada yang hitam pendek, hitam. Ya kayak leluhur. Ada kayak nenek-nenek. Terus kayak wanita cantik benernya. Dan ngaku namanya Sekar. Ya. Nah, mungkin Bunda tahu siapa itu Sekar. Ya, cantik loh. Model Indonesia kalah. Kalau untuk pria-pria lajang nih, pasti pengen nih buat nikahin tuh cewek. Tapi jangan ternyata. Tapi tidak bisa masuk kan? Tidak bisa tembus Tidak ke bisa kamu kan? masuk. Itu adalah sosok-sosok yang selama ini berkaitan dengan leluhur yang memang selalu mengikuti kamu. Dan Sekar ini siapa, Bun? Siapa? Sekar. Sekar adalah sosok itu tadi yang berkaitan dengan Laut Selatan yang Ya. pernah ada perjanjian dengan sosok leluhur kamu. Di Tapi dia mana? abdi dalam yang paling cantik ya. Iya. Pokoknya laki-laki kalau ngelihat dia, aduh ya Allah, pengen nikahin, bener. Yang mau selingkuh tuh pasti berani selingkuh dah. Segitu cantiknya, men. Putri Indonesia kalah. Lu siapa sih sebut Putri Indonesia? Lebih ini dulu, ya Allah, men. Bening. Sumpah. Tapi dia bukan manusia. Dia yang selalu menggoda kamu dan mengajak kamu untuk Ya hampir. tapi Ya. tidak sampai terjadi. Nggak sampai terjadi. Aku selalu dibangunkan oleh Maung Bodas dari. Ada Maung Bodas yang datang itu, yang mungkin ketika aku terdesak ini, Bun. Pernah aku di hutan, aku pernah terdesak kayak ini. Gimana sih rasanya tinggal di hutan, Bun? Ya Allah, Bun. Tapi sekarang kamu di sini udah merasa lebih tenang atau ada merasakan sesuatu? Soalnya ketika kita ngomongin kamu, ada sosok yang saat ini juga sedang Yang menunggu. terusik ada. Baik bangun di sini karena aku baru datang, Bun. Mungkin belum menyapa dia atau apa. Ada. Coba kamu sapa dulu. Kenapa? Tadi ketika datang ngeliatin mulu. Karena kamu tadi tidak sadar kamu sudah nabrak beliau dan kamu nggak sadar, kamu nggak minta maaf. Sadar kesalahan kamu. Belum tahu, karena kan kita baru datang ya mungkin kita misalnya ngetuk pintu dulu lah. Assalamualaikum, sampurasun. Nah, seperti itu mungkin. Tapi ada sosok lain yang mungkin kamu kenal sudah lama, yang selalu ngikut dengan kamu saat ini juga yang Bunda lihat dan rasakan ada di samping kanan kamu. Dulu dia sering masuk nih. Sekarang enggak. Apa yang kamu rasakan sekarang? Sering masuk ini dulu. Yang kamu rasakan apa? Bunda mau lihat bagaimana kamu bisa mengontrol
sesuatu hal yang memang selama ini selalu berbenturan dengan kamu, apakah masih stabil ataukah kamu masih mengikuti dan dikontrol oleh beliau? Assalamualaikum. Dah. Kenapa kamu masuk? Panggil deh. Kamu panggil, saya panggil. Yo. Kau panggil Aden kan? Ah, Aden lo tanang-tanang situ kau panggil Den. Ini anak durako. Ah, cucu durako. Kenapa? Harus mati. Kenapa harus mati? Anak Den, cucu Den di tangan Den. Masih belum kapok? Tadinya Allah, Masih belum kapok? tapi kau panggil Den anjing. Masih belum kapok juga? Kau ngundang? Ya, saya undang. Tadi dia nak niat ikan anak Den. Apa MP mati tu? Hah? Apa MP mati? Kamu juga yang buat dia celaka. 7. Kamu juga. 7. Kamu juga kan? Yo, dan generasi kalimu. Paknya. Kau lepaskan atau tidak? Kau lepaskan atau tidak? Karena sudah kuputuskan semuanya. Apapun yang sudah berlaku padamu sudah tidak berlaku lagi. Anakku ini udah stop. Ya. Tapi apanya jadi korban? Karena perbuatanmu. Hah? Karena perbuatanmu, bukan? Apanya jadi korban? Apa maumu sekarang? Nak don yo papor. Ada nih manganen kau panggil. Karena kau sudah mengganggu keluarganya lagi. Tadi dia nak kamari dia jadinya. Angin atau lo darah angin. Masih mau aku ikat? Masih mau aku ikat? Datang ke Sumatera tuh dan bunuh Mbak. Kamu dulu yang akan aku bunuh. Datang kau ke tanah Andalas itu dan bunuh kau. Aku tunggu. Aku akan datang. Kalau kau masih berurusan dan mengambil sesuatu dari keluarga dia, maka kau akan berurusan denganku. Salah. Salah. Anak-anak dan cucu-cucu Den. Keturunan-keturunan Den. Kamu kakeknya. Kamu kakek dia. Keturunan-keturunan Den. Perjanjian-perjanjian Den. Anakku durako. Ada mati, ada meninggal, nyepai lari ke Jawa. Kini apa sakit, jatuh nyepai ke Jawa. Karena itu perbuatanmu. Tidak ada kaitannya dengan keluarganya sekarang. Harus. Urusanmu adalah urusanmu. Bukan urusan keluarganya lagi. Tidak. Pulangan anakku sebelum bapaknya mati. Tidak sebelum kau Harus. lepaskan semuanya. Masih belum kapok. Kalau indak suruh anakku ke Pusaroden, balian yang dan tanam di badannya dari ketek. Sudah aku kembalikan semuanya. Aduh. Tunjukkan di mana? Tunjukkan di mana? Enggak bisa, jadi kok anakku harus pulang. Baik ke Pusaroden muntah di sini. Ya, untuk terakhir kalinya cari Pusaroden. Baik ke kuburan dan di situ. Di pinggir kali, di tepi sawah. Aku akan suruh Tetap anak situ. ini kembali. Tapi kau harus jamin keselamatannya. Kalau jamin, aduh harimau putih di belakang itu. Aku tidak takut. Harimau putih dari yang lain, dari keluarga induaknya. Aku tidak takut. Itu nama jagonya. Sosok manusia harimau yang kau maksud. Bukan harimau putih.
iblis. Masih belum kapok kau denganku. Kau udah memanggil Den kan? Tadi tuh tanang-tanang. Aku ikat kau semua. Pergi, jangan pernah kembali lagi. Dan mundur Aku ingatkan kepadamu. Ingatkan kepadamu, jika kau berani lagi mengganggu anak ini, maka kau akan kuhancurkan semuanya dengan keluargamu dan juga kerajaanmu. Pergi! 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 Janji padaku, pergi atau kuhancurkan keluargamu, atau kuhancurkan kerajaanmu, atau cabut semuanya pusakamu. Coba pergi atau kuhancurkan semuanya. Ku ingatkan kau, jika kau mengganggunya lagi beserta keluarganya, akan kuhancurkan semuanya. Pergi! Allah. Allah. Bangun, Dek. Istighfar. Istighfar. Duduk sila. Duduk sila. Duduk sila. Masukkan energinya ke dalam tubuhmu. Masukkan. Tarik napas pelan-pelan. Allah. Allah. Bang, boleh minta air, Bang? Ambil air, Dek. Dek, Dek. Bangun, Bang. Udah, jangan dipaksa. Minum dulu. Minum dulu, Bang. Ya udah, nggak apa-apa. Udah, Bang. Kontrol. Permasalahan tadi tuh Bunda manggil dia. Kan Bunda cuman dari tadi emang ngintip-ngintip dia. Ya, awalnya dia udah stop. Dia udah nggak mau. Tapi Bunda panggil, udah panggil. Karena kan berkaitan dengan ayahmu. Ya, pagi sekarang beliau lagi di rumah sakit. Istighfar. Istighfar. Astagfirullah. Istighfar. Astagfirullah.
Ya. bisa dah. Karena berkaitan dengan ayahmu. Karena dari tadi Bunda lihat dia sudah di belakang. Dan berkaitan dengan ayahmu. Dan satu lagi Bun, semenjak saya udah lepas itu dan saya bisa mendeteksi keberadaan mereka samping kita. Itu dari pihak bapak itu udah berapa kali jatuh Bun. Dan terakhir baru hari ini, 3 hari yang lalu jatuh depan pagar hingga pinggangnya patah. Habis operasi, baru Nanti- tangannya patah. Boleh nanti ditunjukkan kepada pemirsa Ganjil Misteri kondisi keadaan ayahmu. Udah selesai operasi. Maka tadi kenapa Bunda, sebenarnya Bunda tidak memanggil. Tapi mereka datang. Sedari tadi kamu datang Bunda sudah lihat. Bahkan dia di situ. Yang kamu bilang bahwa penghuni sini itu bukan dia, bukan penghuni sini. Itu kenapa Bunda bilang berada di samping kanan. Maka Bunda uji kamu tadi, apa dia masih masuk atau tidak. Ketika Bunda bilang dia ada, kan Bunda bilang, kamu bisa kontrol apa enggak? Karena itu adalah protek dalam diri kamu yang Bunda kasih. Ternyata kamu tadi setengah-setengah. Artinya kamu masih, walaupun kamu kondisinya masuk sosok itu, tapi masih ada proteknya Bunda di situ. Iya. Kalau tidak, kamu tadi sudah panjang. Seperti pertama kali Bunda obatin kamu. Alhamdulillah makin bertambah. Kenapa tadi pada akhirnya Bunda harus selesaikan semuanya ketika dia di sini? Bunda nggak mau kenapa-napa dengan keluarga kamu. Karena sesungguhnya kalau Bunda tadi bilang sosok harimau putih yang dia maksud adalah bukan harimau putih. Iya. Berkaitan dengan sosok manusia harimau, dan itu adalah perwujudan lain dari kakekmu yang memang memiliki ilmu untuk bisa menjadi kuat, kaya, dan berjaya. Dan itu yang harus diputuskan. Kalau tidak, berakibat kepada keturunan yang lain. Iya. Maka di sini kontrolnya adalah kamu. Kamu adalah sebagai pemutus karma dari leluhur kamu atas kejadian yang lalu. Jangan sampai nanti di beberapa keturunan dari kamu ke sana dan yang lain, itu nanti akan berimbas. Tugas kamu nanti setelah kamu pulang, kamu harus pulang tengokin, jenguk ayah kamu. Kemudian ada satu hal lagi, kamu harus ambil dan gali benda yang pernah pasti kamu tahu posisinya. Dia berada di persawahan dekat dengan saluran air dan juga dia Ya dekat makam itu. ya Iya dekat makam yang ada pernah kali. dikubur. Dia ada dikubur di situ dan dia pernah menunjukkan kepada kamu lewat mimpi dan kamu disuruh mengambil benda tersebut tapi kamu tidak berani. Padahal bukan hak saya. Tapi kamu berhak ambil bendanya, buang. Paham? Udah kebayang ya. Tempatnya itu udah tahu. Memang situ agak rada-rada hawanya tuh beda. Tapi kamu ketika nanti ke sana kamu bawa Bunda akan memberikan kamu sesuatu supaya tidak berimbas kepada kamu dan kamu harus tanamkan benda itu di situ. Karena Bunda ingin putuskan semua apapun yang berkaitan dengan masa lalu keluarga kamu agar tidak berimbas ke sininya. Jadi kalau aku berangkat ke sana, berarti aku harus ke makam, langsung harus ke makam dulu ya, Ya, baru kamu ke rumah. Bunda dulu ambil. Untuk pengingat sosok manusia harimau tersebut supaya tidak ganggu ke keluarga kamu, ayah kamu dan yang lain. Karena Bunda tengok di sini selain kamu ada satu lagi yang dia sedang incar saat ini adalah saudara wanita kamu. Iya, aku punya sampai sekarang tuh nggak nikah Bun. Udah hampir 50. Ya. 45 tahun. Karena itu juga ada kaitannya semua. Dan Bunda nggak perlu ceritakan kenapa dia tidak bisa menikah. Ada sesuatu hal yang mungkin Bunda juga nggak mau cerita. Cukup Bunda yang tahu dan Bunda harus selesaikan semuanya sampai tuntas. Bersiap dengan segala kemungkinan yang terjadi apapun itu. Tahun ini kamu akan kehilangan. Ambil nanti, siapapun itu nanti, ambil salah satu helai, paling banyak 3 helai. Syukur-syukur kalau bisa 7 helai.
kamu bakar rambutnya. Paham? Kebayang, Bun. Tahun ini kamu akan kehilangan. Kebayang, Bun, kebayang. Dan kamu gak boleh nangis. Ikhlaskan. Aku sudah membayangkan itu siapa, dan kita pun lahir batin sudah mengikhlaskan. Karena di sini kamu adalah sosok yang harus memutus karma semuanya. Dan insya Allah atas izin Allah mudah-mudahan dengan nanti benda yang akan Bunda bawa untuk kamu bekal pulang, dan nanti ketika memang itu di tahun ini benar terjadi, kamu harus lakukan seperti yang Bunda bilang. Insya Allah. Nanti ada doa yang harus dibacakan untuk memutus karma, dan mudah-mudahan nanti semuanya keluarga kamu akan menjadi baik. Amin. Karena kalau tidak, kamu tahun ini akan mengalami 3 kejadian yang kamu tidak inginkan. Maka salah satu, Allahu a'lam bishawab, yang Bunda lihat di sini adalah 1, kamu akan kehilangan di tahun ini, dan kamu harus segera lakukan apa yang Bunda bilang tadi. Karena sosok ini akan selalu menghantui keluarga kamu. Maka Bunda harus memutuskan sampai ke akar-akarnya dan mengembalikan semuanya. Cukup mereka saja. Tidak ada kaitannya dengan keluarga kamu yang sekarang dan yang akan datang. Amin, amin. Paham ya? Mungkin ada yang mau disampaikan Begeng kepada pemirsa Ganjil Misteri? Ya, untuk pemirsa ya dimanapun berada ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang konyol, yang bersifat sesaat. Kalau ingin berusaha dengan tangan dan kaki dan usaha kita. Jangan meminta kemanapun, mintalah dengan doa. Kita punya Tuhan, kita punya agama. Minta pada Yang Maha Kuasa, sama Allah atau sama Tuhan, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Insya Allah akan ada timbal balik dari usaha dan doa kita. Tapi andaikan kita minta ke mereka yang kasat mata ini dan perantaranya melalui dukun, imbas sebaliknya juga pasti ada. Mereka akan meminta sesuatu, minta menumbalkan sesuatu, bisa jadi dari keluarga atau karyawan kita atau orang pekerja kita, atau mungkin kita nggak sanggup, semuanya akan berbalik pada diri kita sendiri. Jadi stop melakukan praktek-praktek begituan ya, berpikir dengan akal sehat, stop praktek-praktek perdukunan. Lebih baik kita berdoa dan kita minta sholat malam kalau kita beragama Islam. Insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, hanya waktu yang akan menjawab baik dan buruknya perbuatan seorang. Orang yang dianggap buruk selama ini, orang yang diacap buruk selama ini, orang yang selalu difitnah selama ini, dengan seiring berjalannya waktu tidak akan pernah bohong untuk membuktikan apakah yang buruk itu dianggap buruk, terlalu buruk, atau malah sebaliknya. Dan untuk itu, para pemirsa Ganjil Misteri, saya minta mohon dan berharap dengan kisah ini real 100%, 1000% saya mengalami. Dan petualangan saya dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur, Tanah Jawa, yang saya lakukan selama hampir 10 tahun. Ini yang mengakibatkan saya bisa seperti ini. Intinya bersyukurlah, besar kecilnya apa yang kita peroleh, bersyukurlah dan berbagilah kepada yang lain. Karena setiap yang kita dapatkan ada hak orang yang harus kita berikan, baik untuk manusia ataupun untuk makhluk hidup lainnya. Misalnya seperti kucing di jalanan. Ingat kata-kata Bunda, jangan lupa, jangan pernah tinggalkan sholat Amin. kamu. Dimanapun tetap bersyukur. Amin. Sedikit rezeki kamu harus berhak untuk sedekahkan sebagai pensucian dari Ya. atas dosa-dosa yang sudah lalu-lalu. Dan sebagai pemutus karma, kamu harus lebih kuat, jangan cengeng. Kamu harus lebih maju dari sekarang. Dan hal berkaitan dengan masa lalu sudah tidak ada dan cukup di kamu, dan kamu adalah sebagai seorang yang maju ke depannya. Amin, amin. Pemirsa Ganjil Misteri, hidup adalah pilihan di mana dunia terkadang menyilaukan mata kita semua. Apapun itu, manusia terkadang lupa
demi untuk mewujudkan ambisi, ego, kekayaan, harta duniawi, mereka rela merusak kehidupannya dengan bersekutu dengan hal yang dilarang oleh ajaran kita. Maka sebaik-baiknya tempat adalah bagaimanapun ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga kita tidak akan pernah tersesat ke dalam jalan yang pada akhirnya akan menyusahkan hidup kita. Maka tentukan hidup dan pilihan kalian, karena ketika kalian memilih berjalan dalam kesesatan, niscaya ingat satu hal, kalian akan sulit untuk kembali. Saya Ratu Ayu Losari dan juga bintang tamu saya pada malam hari ini Begeng. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di Ganjil Misteri episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.